Oke guys, jadi kali ini aku akan menceritakan secara singkat alur dari film KKN Desa Penari ya. Jadi sedikit spoiler buat kalian yang ingin nonton filmnya. Nanti biar kalian bisa nentuin bagus atau enggaknya sebelum nonton mungkin. Ini menurut pengalaman pribadi aku ya, karena kebetulan aku udah nonton, jadi aku ceritain sedikit di sini. Oke, kita play. Ini awal mula keberangkatan mereka ya. Jadi yang pakai kerudung ini si Nur ya. Nah, ini ketemu sama kakek-kakek bawa apa itu? Bawa keranjang ya. Kami ke sana untuk Ini di desa menjalankan Penari ya. program lain kami. Jadi desanya itu susah diakses dengan mobil, jadi mereka terpaksa pakai kendaraan roda dua untuk masuk karena jalurnya sangat susah ya, melewati hutan-hutan seperti itu. Wah, Tapi desa yang ngeri kami banget. pilih ternyata bukan desa biasa. Nah, apalagi di awal sini nih, ini sudah dikasih clue kita hantunya. Aku tunjukin di awal aja ya, nggak apa-apa. Jadi ini namanya Badarawuhi. Nah, ini nanti yang jadi hantu utamanya ya mungkin ya, yang menyeret mereka semua ke masalah ini. Oke, kita lanjut. Nah, yang mandi ini Widya, yang memerankan Widya ya. Nah, ini awal mula mereka dihantui nih, di scene ini dalam filmnya nanti. Awal mula mereka diteror nih. Nah, ini penampakannya, sosoknya nih. Ini nanti jadi intinya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. KKN ini tidak berjalan seperti yang kami. Nah, jadi lokasi ini tuh kalau dalam film ini namanya Tapak Tilas. Ini lokasi keramat yang mana kepala desa penari itu nggak ngebolehin para anggota KKN ini untuk menuju di Tapak Tilas ini, guys. Tapi ya namanya juga ada yang nakal ya, anak muda gitu kan, usil. Akhirnya ya udah, nanti simak dulu lah ya, kita lanjut. Oke, jadi ini yang bawa obor si Bima ya. Tidak pernah sholat Nah, lagi ini si Bima. Ibadahku ya ibadah untuk urusan. Jadi si Bima ini di awal film itu kayak agak nyimpang gitu. Dia itu agak banyak Islam tapi kayak main sesajen gitu. Terus ada yang nggak beres dari awal sama si Bima ini. Nah, beberapa teman-temannya itu curiga, tapi nanti yang bakal tahu duluan itu si Nur. Oke, kita lanjut. Lewe ape Nah, awak ini scene dimana sak melo. Badarawuhi mengingatkan si Nur. Jadi singkat cerita aja, di dalam tubuh si Nur ini ada Mbah Dok ya. Ini tuh kayak apa sih, ruh leluhurnya yang menjaga si Nur ini, kayak kodam ya, kodam kalau orang sekarang ya bilangnya. Jadi Nur ini ada kodamnya, dan ketika awal mula Nur datang ke desa penari ini, itu banyak jin-jin yang merasa terganggu, nggak suka gitu. Makanya mereka itu kayak mengganggu terus. Kita lanjut. Apa yang kamu lihat adalah makhluk yang menguasai tempat Ini ini. dia ya. Nah, kalau mbah ini itu buyutnya desa ini, kayak tetua lah ibaratnya ya. Nanti beliau yang menolong beberapa rekan-rekan KKN dalam masalah-masalah ini. Karena apa Nah, ini Pak Prabu, kepala desa Penari. yang kamu bawa ke dalam Nah, ini. Ini Mbah Dok nih. Ini kodamnya si Nur yang ngikutin dia udah dari kecil sih kayaknya. Dari turun temurun nih ya. desa ini. Kita lanjut. Nah, jadi ceritanya singkatnya kayak gini aja sih. Eh Salah satu anggota KKN yang namanya si Ayu itu sudah membuat perjanjian dengan Badarawuhi, si penguasa tempat desa itu tadi ya, jin ya. Jadi karena hal tersebut, resikonya itu si jiwanya si Ayu ini ditahan di Angkara Murka ya, mungkin dunianya para makhluk-makhluk jahat itu ya, jin ya. Nah, ini si Widya itu diincar sama Badarawuhi, itu disuruh ikut kayak nari gitu. Tapi dia itu berhasil diselamatkan nanti, Bray. Nah, ini banyak scene-scene, ada beberapa adegan sih, tapi adegannya masih aman kok. Masih nggak terlalu vulgar lah, biasa lah. Oke, kakaknya jadi bisa dari. Nah, jadi seperti ini ya alur singkatnya itu. Jadi tadi si Ayu nggak seberapa diliatin ya di trailernya. Tapi intinya karena si Ayu udah membuat perjanjian sama si Bima juga sudah terledor ya. Akhirnya si Bima itu ya kayak
gimana ya, sakit gitu, terus akhirnya meninggal. Si Ayu juga gitu, jiwanya itu kayak kekunci gitu, terus disuruh nari terus gitu mengelilingi hutan desa penari itu selama 3 bulan. Jadi seperti itu cerita singkatnya. Oke, seperti itu. Jadi simpel sih sebenarnya, kisahnya dari kakek desa penari ini. Kalau kalian cari horornya, ini nggak seberapa seram guys, tapi lebih ke misteri ya. Dan ya namanya juga ini pengalaman nyata ya, cerita nyata. Jadi ya apa adanya seperti ini yang dibungkus dalam film. Jadi jangan diambil dari segi bagus atau enggaknya, tapi pelajarannya ya. Ketika kita bermain di desa orang yang bukan wilayah kita, itu jaga sigap lah, sopan santun, jangan berbuat hal yang aneh-aneh, senonoh gitu ya. Oke, jadi seperti itu singkatnya. Bye.